Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu proposal program mahasiswa wirausaha atau PMW dengan judul Inovasi Keamanan Rumah Ring Doorbell EA berbasis AI. Saya sebagai pengusul dengan nama Johan Fredrik Fotosa dengan NIM 2213 Ya, langsung masuk ke dalam proposal. Halaman pertama yaitu halaman pengesahan dengan judul usaha saya yaitu Inovasi Keamanan Ring Doorbell berbasis AI dengan nama usaha Ring Doorbell, alamat usaha Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor telepon 0822814235, nomor lengkap yang saya dengan NIM 2213 dan elektro industri dan fakultas teknik, alamat Kota Baikmu dengan nomor telepon utama dengan email yang tercantum. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Sukadi MT dengan NIM terlihat pada layar, Fakultas Teknik dengan alamat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan nomor telepon 0812679578 dengan email yang tercantum. Saya sebagai pengusul berjumlah satu orang dengan usulan dana PBPG 20 juta. Berikut adalah pengesahan kata pengantar saya puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas nama Tuhan sehingga proposal PMW atau proposal mahasiswa usaha dengan judul Inovasi Keamanan Rumah Ring Doorbell berbasis AI dapat terwujud dan juga disusun dalam rangka memenuhi pemetaan tugas mata kuliah entrepreneur serta bentuk komitmen dalam mengembangkan solusi keamanan rumah cerdas inovatif untuk masyarakat Indonesia. Dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Sukadi T selaku dosen pembimbing mata kuliah entrepreneur yang memberikan bimbingan dan arah marga dalam penyusunan proposal ini. Kami juga harap proposal ini dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi pengguna tapi juga bagi pembaca dan juga proposal ini dapat dukungan. Selanjutnya daftar isi, daftar gambar, daftar tamunya yaitu eksekutif semari atau ringkasan eksekutif. Ring Doorbell berbasis AI adalah solusi inovatif untuk keamanan rumah pintar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan privasi dan perlindungan di area digital. Adapun perusahaan ini beroperasi di Kota Padang yang mengintegrasikan teknologi AI dan Internet of Things untuk menyediakan sistem keamanan yang efektif dan mudah diakses. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi digital, produk ini hadir untuk memberikan perlindungan cerdas dan responsif dengan meluncurkan 3 varian produk yaitu Basic, Plus, dan Pro dengan masing-masing dilengkapi fitur deteksi gerakan, pengenalan wajah, dan mode privasi dinamis yang menyesuaikan tingkat pengawasan berdasarkan kehadiran pemilik rumah. Visi dari usaha ini adalah menjadi pemimpin dalam inovasi keamanan rumah berbasis teknologi di Indonesia dengan misi menyediakan layanan keamanan yang mudah diakses dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi. Targetnya itu target menengah ke atas di wilayah perkotaan Sumatera, khususnya bagi profesional muda dan pemilik kompetisi yang mengutamakan keamanan. Untuk menjadi operasional dibutuhkan modal sebesar 600 juta yang akan digunakan untuk pengembangan produk, produksi dan pemasaran selama 6 bulan pertama dengan proyeksi laba bersih sebesar 1.320 juta dalam 6 bulan operasi pertama. Latar belakang dari proposal ini. Dalam era digital saat ini, teknologi seperti AI dan Internet of Things telah merubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Baik di Indonesia, adopsi teknologi ini semakin meningkat dengan peluang baru untuk meningkatkan sistem keamanan rumah yang lebih terstruktur dan lebih aman. Kebutuhan akan privasi juga meningkat dengan banyaknya data pribadi yang terhubung melalui perangkat digital. Perlindungan terhadap informasi tersebut menjadi prioritas utama. Adapun serangan cyber yang terjadi baru-baru ini pada infrastruktur penting Indonesia menunjukkan betapa rentannya sistem digital kita terhadap ancaman eksternal. Kecerdasan buatan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas sistem keamanan AI dengan menganalisis dari berbagai sumber secara akurat dan cepat yang memungkinkan sistem mengenali pola perilaku yang mencurigakan dan memberikan notifikasi kepada pemilik sebelum potensi ancaman menjadi serius. Dan juga produk ini dihadirkan sebagai solusi keamanan rumah tidak hanya relevan tapi juga diperlukan dalam konteks perkembangan teknologi saat ini. Solusi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dan meningkatkan keamanan serta privasi masyarakat di Indonesia.
Visi kami yaitu menjadi pemimpin dalam inovasi keamanan rumah cerdas dengan mempromosikan kesadaran akan perlindungan dari teknologi AI yang terintegrasi demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pemilik rumah. Visi pertama yaitu menyediakan layanan keamanan yang mudah diakses oleh pemilik hunian guna meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Kedua, mendorong adopsi kecerdasan buatan dalam aplikasi sehari-hari dengan memberikan contoh nyata yang bermanfaat di bidang keamanan. Yang ketiga, meningkatkan edukasi tentang pentingnya privasi dan keamanan melalui inovasi teknologi berbasis AI. Yang keempat, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempromosikan pentingnya pengembangan teknologi cerdas dan menjaga keamanan lingkungan hunian dan sekitarnya. Tujuan utama dari usaha ini adalah menyediakan berbagai solusi keamanan rumah yang cerdas dan efektif melalui produk dan doorbell berbasis AI dengan produk yang mudah diakses dan dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di lingkungan pemukiman serta memberikan rasa aman terhadap pemilik rumah atau pemilik hunian. Analisis SWOT. Adapun produk kami, adapun analisis SWOT dari produk kami yaitu pertama strength atau kekuatan. Kekuatan produk ini terletak pada kecerdasan buatan canggih yang mampu mendeteksi ancaman secara real time, mengenali wajah dan memberikan notifikasi kepada pemilik rumah. Selain itu, produk ini dilengkapi dengan privasi dinamis yang menyesuaikan tingkat pengawasan berdasarkan keberadaan pemilik rumah, sehingga keamanan lebih terjaga dan antar muka yang sama. Adapun kelemahan dari produk kami yaitu menghadapi berbagai kelemahan seperti biaya awal yang tinggi untuk perangkat instalasi yang dapat menjadi hambatan bagi sebagian konsumen. Yaitu produk kami juga bergantung kepada konektivitas internet dan infrastruktur teknologi yang ada, yang mungkin tidak selalu stabil di semua wilayah, dan juga kurangnya pengetahuan dasar tentang manfaat dan cara kerja teknologi AI dalam keamanan rumah yang dapat menghadapi produk ini. Opportunity atau kesempatan dari peluang dari produk kami yaitu kesadaran pemilik rumah akan pentingnya keamanan rumah terus meningkat sehingga kebutuhan akan produk keamanan yang andal dan canggih juga bertambah. Produk kami dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan menghadirkan solusi keamanan yang tidak hanya efektif tetapi juga inovatif, dan juga pasar Indonesia dan negara berkembang lainnya juga memiliki potensi yang besar terhadap teknologi amanat ini. Threat atau ancaman terhadap produk kami yaitu persaingan di pasar produk keamanan yang sudah sangat ketat dengan banyaknya produk serupa dari pesaing global maupun yang terus mengembangkan teknologi baru. Dan juga kami menghadapi ancaman terkait keamanan data dan privasi pengguna yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Dan juga terkait regulasi keamanan data di Indonesia dan negara lainnya semakin ketat yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pemasaran produk kami. Adapun strategi perusahaan kami yaitu pertama, kami fokus pada edukasi pasar kepada edukasi pasar yang akan dilakukan melalui kampanye pemasaran yang menjelaskan manfaat teknologi AI dalam keamanan rumah untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Kedua, perusahaan akan terus berinovasi dengan mengembangkan fitur baru dan meningkatkan kualitas produk. Dan juga yang ketiga, kemitraan strategis dengan penyedia layanan internet dan untuk memastikan konektivitas stabil bagi pengguna. Keempat, diversifikasi produk yang menawarkan variasi harga dan fitur untuk menjangkau segmen pasar yang luas. Terakhir, perusahaan mengutamakan keamanan data dengan menerapkan sistem perlindungan yang kuat sehingga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu selanjutnya masuk dalam gambaran umum bidang usaha. Yang pertama itu bidang usaha. Bidang usaha yang kami tekuni yaitu teknologi keamanan rumah berbasis AI dengan fokus pada pengembangan doorbell pintar. Usaha ini mengintegrasikan IoT atau Internet dengan teknologi AI untuk menciptakan sistem pengawasan pintu yang inovatif. Produk ini juga menggabungkan perangkat keras berupa sistem bel pintu dengan kamera sensor serta perangkat lunak yang dilengkapi teknologi AI untuk meningkatkan privasi dan kenyamanan pengguna dalam memantau akses masuk rumah secara real time. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang ditawarkan dalam usahanya adalah yaitu barang berupa ring doorbell pintar berbasis AI. Adapun komponen utama dari produk ini yaitu yang pertama, perangkat keras yang terdiri dari kamera, sensor, audio, display, dan konektivitas berupa Bluetooth dan Wi-Fi. Lalu ada power atau baterai dan juga ketahanan atau casing aluminium dengan IP rating 68 atau
tahan terhadap air. Lalu perangkat lunak yaitu aplikasi mobile untuk monitoring pengguna rumah dari jarak jauh dengan user friendly, sistem AI, deteksi pengenalan wajah, bermedia aktivitas mencurigakan, perlindungan privasi otomatis, dan penyimpanan rekanan terinskripsi. Notifikasi secara real time PHP, dashboard, aktivitas pengunjung, dan manajemen sistem kontrol akses pengguna. Adapun unit utama dari paket produk kami yaitu Ring Doorbell dengan AI, software yaitu aplikasi mobile dan akses dashboard, dokumentasi, panduan instalasi dan penggunaan, serta layanan garansi selama 5 tahun dan dukung pelanggan 24 jam 7 jam 24 jam 7 jam 7 hari. Keunggulan produk yang ditawarkan dari produk kami. Produk kami memiliki keunggulan dan inovasi utama dalam deteksi cerdas real time dan mode privasi dinamis. Teknologi AI memungkinkan perangkat ini untuk mengenali wajah dan gerakan, memberikan notifikasi hanya saat ancaman ternyata terdeteksi, sehingga mengurangi alarm palsu. Mode privasi dinamis juga dapat menyesuaikan tingkat pengawasan atau otomatis berdasarkan keberadaan pemilik rumah dan juga privasi tanpa mengorbankan keamanan. Produk ini juga terintegrasi dengan ekosistem yang ketat dan memberikan pengguna kontrol penuh dari satu aplikasi terpadu. Lalu lokasi usaha. Lokasi usaha kami dipilih pada Kota Padang. Lokasi ini pilih sebagai lokasi usaha karena merupakan pusat bisnis strategis di Sumatera Barat dengan populasi yang terus meningkat dan kesadaran masyarakat akan keamanan rumah. Yang terletak di tepi Samudra Hindia, Padang menawarkan aksesibilitas baik melalui transportasi darat dan udara serta fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan usaha. Keberadaan pasar dinamis juga mendukung perkembangan retail modern dan menciptakan peluang bagi produk kami seperti Ring Doorbell. Lalu adapun waktu usaha. Waktu usaha kami yaitu untuk satu siklus usaha direncanakan berlangsung selama 4 bulan, yaitu mencakup seluruh proses termasuk riset pasar, pengembangan teknologi, pemasaran, dan analisis perbalik pelanggan. Dengan demikian, produk diharapkan memberikan dan memenuhi kebutuhan konsumen akan keamanan dan privasi serta menjadi solusi praktis yang mudah diterima di pasar Indonesia. Dan juga periode ini dirancang agar setiap tahapan dilaksanakan secara efektif, memastikan produk berkualitas dan siap diterima pasar. Dampak usaha terhadap lingkungan. Usaha kami ini memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dalam berbagai aspek. Berikut penjelasannya. Pertama, dampak terhadap ekonomi. Usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik dalam pemasangan perangkat, dukungan teknis, maupun layanan pelanggan. Permintaan yang meningkat juga berpotensi meningkatkan pendapatan lokal melalui pajak dan kontribusi terhadap ekonomi setempat. Kedua, dampak sosial dan budaya. Secara sosial, produk ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan rumah dan juga memperkuat kehadiran budaya yang memanfaatkan teknologi canggih seperti AI sebagai bagian dari gaya hidup modern sekaligus mendukung perkembangan budaya teknologi di Indonesia. Yang ketiga, dampak alam. Dalam aspek lingkungan alam, produk ini dirancang dengan fokus pada efisiensi energi dan bahan yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Bahan produksi dipilih agar sesuai dengan standar berkelanjutan dan perangkat dioptimalkan untuk mengkonsumsi daya serendah mungkin saat beroperasi. Kedua, yang selanjutnya, risiko bisnis dan pengelolaannya. Produk kami merupakan produk inovatif yang mengintegrasikan teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan keamanan rumah. Dalam implementasinya, kami mengidentifikasi beberapa risiko yang dapat mempengaruhi usaha kami. Pertama yaitu keamanan data yang berupa kebocoran data dan keserangan siber terhadap data pengguna. Untuk pengelolaannya, sistem terinskripsi secara end-to-end dan update software dan keamanan secara berkala. Lalu melalui training keamanan cyber untuk karyawan dan audit sistem keamanan rutin. Yang selanjutnya, ketergantungan internet. Gangguan fungsi pada perangkat saat koneksi internet bermasalah dapat dilakukan yang dapat diatasi dengan pengelolaan pengembangan mode offline untuk fungsi dasar, sistem penyimpanan data lokal sementara, panduan troubleshooting untuk pengguna, dan sistem notifikasi status konektivitas. Regulasi dan kepatuhan hukum. Perubahan regulasi privasi dan keamanan yang berupa perubahan regulasi privasi dan keamanan data. Kami mengelola strateginya dengan cara monitoring regulasi oleh tim legal, kerjasama penuh dengan konsultan kepatuhan, dan update sistem secara sesuai standar regulasi terpadu serta dokumen kepatuhan yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu risiko berupa persaingan pasar yang ketat dengan yang berupa kompetisi dengan produk sejenis di pasar ring home security. Strategi kami yaitu pengembangan fitur AI yang inovatif, peningkatan kualitas layanan pengguna jual,
pengembangan fitur AI yang inovatif, serta diferensiasi produk melalui teknologi. Akhirnya itu rencana operasional usaha. Yang pertama, manajemen usaha. Bentuk usaha kami, lalu detailnya yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha kami yang kami pilih yang dari produk teknologi berbasis AI ini adalah perseroan terbatas. Bentuk usaha dipilih karena memberikan perlindungan aset pribadi pemilik melalui tanggung jawab terbatas serta memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen dan kepemisahan kepemilikan. Struktur PT juga mendukung penggalangan modal melalui saham yang penting untuk pertumbuhan usaha dengan satu sokong yang jelas, dan juga PT meningkatkan kepercayaan dari mitra bisnis dan konsumen serta memperkuat posisi usaha di industri teknologi keamanan rumah. Lalu yang kedua, struktur organisasi. Struktur kami yang terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, dan direktur teknik. Karena untuk saat ini masih saya sendiri, maka nama yang tercantum pada struktur tersebut masih nama saya sendiri. Kedepannya akan ada penambah. Yaitu rencana UKM Mitra. Dalam ruang bisnis ini, kami berencana menjalin kemitraan dengan PT Oscar Tunas Tama sebagai mitra UKM. Profil dari perusahaannya yaitu bergerak pada manufaktur dan perdagangan umum elektrika dan lokasi Jalan Kapuk Raya Cengkareng Blok L, nomor 18 Ruko Citipark, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, yang berdiri tahun 2004 dengan jumlah karyawan 100 orang. Produk utama panel distribusi listrik dan pembuatan switchboard, sistem manajemen keamanan dan komunikasi, serta sistem audiovisual. Tujuan dari kemitraan kami yaitu membangun strategi antara produk keamanan yang ditawarkan oleh usaha kami dengan solusi pencahayaan dan sistem keamanan yang disediakan oleh PT Oscar Tunas Tama. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi yang luas dari PT Oscar Tunas Tama, kami berharap dapat memperluas jangkauan pasar produk doorbell kami. Lalu, strategi pemasaran bersama, kami berencana melakukan kampanye pemasaran bersama dengan PT Oscar Tunas Tama guna meningkatkan visibilitas kedua merek di pasar. Kampanye ini akan mencakup promosi di media sosial, iklan digital, serta partisipasi dalam acara pameran industri. Juga memperkuat posisi kedua perusahaan di pasar dan juga menambah nilai bagi pelanggan melalui produk yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya, kami juga melakukan evaluasi kinerja kemitraan untuk memastikan keberhasilan kemitraan kami dan dengan melakukan evaluasi skala terhadap kinerja penjualan serta umpan balik pelanggan. Juga evaluasi ini disesuaikan dengan strategi pemasaran dan pengembangan produk secara berkelanjutan dan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya masuk ke tahap produksi. Pertama, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku penting untuk melancarkan produksi. Yang meliputi untuk produk kami silikon untuk chipset, aluminium untuk casing, serta sensor, kamera, dan modul WiFi. Ketersediaan silikon sering terpengaruh oleh fluktuasi pasar global, sementara casing aluminium dapat mengalami perubahan harga. Adapun untuk baterai lithium ion bergantung pada pasokan lithium dari kobalt dan juga dipengaruhi oleh permintaan di sektor lain. Dan yang kedua, ketersediaan alat atau teknologi. Ketersediaan alat atau teknologi untuk produksi ring doorbell berbasis AI mencakup proses perakitan komponen elektronik seperti mesin pick and place untuk memasang komponen MSD, surface mount device, dan oven airflow untuk filter komponen. Teknologi pengujian otomatis untuk memastikan kualitas setiap unit seperti alat pengujian sensor dan konektivitas WiFi juga diperlukan. Dalam hal pengembangan perangkat lunak AI, alat pemrograman dan debugging seperti IDE digunakan untuk memastikan performa algoritma kecerdasan buatan berjalan optimal, yaitu perangkat chat komputer aided design untuk desain PCB dan casing yang digunakan dalam tahap perencanaan. Dan juga alat penyedia teknologi ini berasal dari perusahaan global seperti Siemens, Juki, atau Keysight Teknologi. Ketiga, proses produksi. Proses produksi dari produk kami terdiri dari beberapa langkah yang untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas perangkat. Berikut adalah langkah tersebut. Pertama, desain produk dengan menggunakan perangkat lunak CAD yang mencakup semua komponen mulai dari casing hingga sirkuit elektronik. Kedua, pembuatan layout PCB. Setelah selesai desain, selanjutnya kami pembuatan layout PCB. Layout ini gambar menggunakan aplikasi seperti Eagle yang kemudian dipindahkan ke media cetak untuk pembuatan PCB fisik. Selanjutnya, pembuatan PCB. Pembuatan PCB meliputi bahan
penyiapan bahan, pencetakan layout permukaan PCB, pelarutan untuk menghilangkan tembaga yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pemasangan komponen. Setelah PCB selesai, komponen dipasang seperti chip semikonduktor, sensor gerak, dan modul WiFi dipasang. Pemasangan dilakukan dengan teknik soldering untuk memastikan koneksi yang tepat. Pada tahap ini, perangkat diprogram menggunakan Arduino IDE atau perangkat lunak program lainnya. Kode program ditulis untuk mengatur fungsi seperti operasi sensor, gambar, WiFi, Bluetooth, serta pengolahan daya dan baterai dari charging port. Lalu pemasangan sensor seperti sensor peer untuk kehadiran tamu, kamera untuk tamu yang mendekat, baterai sebagai daya utama, modul WiFi dan Bluetooth untuk koneksi aplikasi mobile, serta port pengisian daya untuk pengisian baterai. Yang selanjutnya, pembuatan casing. Casing dibuat dari aluminium agar tetap ringan namun tahan banting. Proses ini meliputi pemotongan, pembentukan, dan finishing agar casing siap menampung semua komponen. Selanjutnya, perakitan akhir. Setelah semua komponen siap, proses perakitan akhir dimulai. Semua bagian termasuk PCB dan casing dirakit menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, kami menguji kualitas. Produk yang telah dirakit tersebut perlu diuji kualitas untuk memastikan produk kami memenuhi standar performa dan keamanan yang berlaku, dan juga standar dan keamanan yang kami tetapkan. Lalu, pengemasan dan distribusi. Setelah lulus uji, produk akan dikemas dengan rapi untuk keperluan distribusi. Sementara produk yang kami tidak lolos dari pengujian kualitas akan didaur ulang. Untuk melakukan pengemasan dilakukan dengan memperhatikan keamanan produk serta selama pengiriman dan kemudahan penyimpanan informasi bagi konsumen. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi penting dimiliki untuk pemahaman mengenai kapasitas produksi, ruang yang tersedia, target yang dicapai, serta permintaan pasar. Tabel bawah bagilah kami akan menekan tabel yang akan menjelaskan semua tersebut. Mana kami memiliki waktu kerja mesin selama 6 jam per mesinnya, dan mesin 10. Dan produk 9 kali 1,8 kali 6,8 inch dengan ukuran mesin 4 kali 2,5 meter, luas area produksi 100 meter kubik, luas area penyimpanan 40 meter kubik, dan luas kapasitas penyimpanan 5.000 unit dengan barang yang didistribusikan sebanyak 133 unit per hari. Juga dari hasil perhitungan didapat produksi per harinya 8 unit dengan produksi per bulan 1.760 unit. Produksi per tahun 1.120 unit per tahun. Pemasaran. Target konsumen kami ada beberapa pertimbangan seperti pertama, pertimbangan demografis dan geografis. Pertama, usia yang dipilih yaitu 25-50 tahun dengan pendapatan menengah ke atas. Pendidikan minimal SMA dengan preferensi sarjana. Status profesional single dengan pasangan muda atau keluarga dengan anak. Lokasi perkotaan dan suburban di kota besar Sumatera, Pekanbaru, Padang, dan Medan. Hunian rumah kelas menengah ke atas, apartemen, dan townhouse. Kesenangan dari segi karakteristik psikografis, tech savvy dan early adopter, sadar akan pentingnya keamanan, tertarik pada inovasi konsep ring home, dan mengutamakan kenyamanan dan efisiensi. Sedangkan perilaku konsumen familiar dengan IoT, pengguna aktif ring phone, khawatir tentang keamanan rumah, serta aktif dan mencari informasi teknologi terbaru. Kebutuhan dan juga kebutuhan utama target konsumen yang pertama, jaminan privasi data, integrasi dengan sistem ring home yang ada, keamanan rumah dengan pematangan jarak jauh, serta kemudahan berinteraksi dengan rumah dengan tamu saat tidak ada di rumah. Lalu untuk pesanan utama dari konsumen yang kami inginkan atau konsumen potensial, pertama profesional muda urban dengan umur 28-35 tahun, bekerja di sektor teknologi atau startup dengan hunian apartemen, serta keperluan untuk keamanan saat bepergian atau WH. Keluarga muda sadar teknologi dengan usia 30-40 tahun, pasangan dengan 1-2 anak. Hunian berupa perumahan klaster dan kebutuhan pemantauan rumah saat kerja. Dan selanjutnya, pengusaha sibuk dengan usia sampai 40-50 tahun dengan pekerjaan pemilik bisnis atau eksekutif senior, rumah besar atau beberapa properti, serta keinginan untuk keamanan saat sharing bepergian. Selanjutnya, wilayah pemasaran kami akan melakukan ekspansi secara bertahap pada wilayah untuk produk kami. Untuk tahap pada pertamanya, kami akan melakukan pemasaran pada kota-kota besar di Sumatera
seperti Kota Medan, Pekanbaru, dan Padang yang terlihat pada gambar. Untuk strateginya, pada Kota Padang, fokus utama sebagai basis operasi, membangun basis yang kuat, kerjasama intensif, dan memanfaatkan pengetahuan lokal dan jaringan yang ada. Pada di Kota Pekanbaru, ekspansi ke pasar urban yang berkembang pesat, kemitraan dengan toko elektronik, adaptasi strategi berdasarkan di Kota Padang, serta penyesuaian penerapan strategi dari kota sebelumnya. Lalu untuk Kota Medan, pembukaan pusat layanan lingkungan teknis, penetrasi ke pasar metropolitan terbesar Sumatera, fokus pada segmen bisnis dan perumahan premium, serta pembukaan kantor cabang untuk layanan dan dukungan. Dan dari setelah melakukan semua pemasaran di tiga wilayah tersebut, kami juga akan berencana untuk melakukan ekspansi di wilayah Sumatera lain hingga akhirnya mencakup seluruh Indonesia. Untuk mendukung langkah kami akan menyusun strategi ekspansi jangka panjang sebagai berikut. Evaluasi kinerja setiap 3 bulan untuk penyesuaian strategi, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi sesuai permintaan, penyesuaian fitur produk sesuai umpan balik, serta ekspansi ke daerah lain seperti Jambi, Palembang, dan Banda Aceh. Untuk situasi selanjutnya, situasi persaingan. Persaingan ring doorbell di Indonesia, khususnya Sumatera, masih berada dalam tahap perkembangan awal dengan potensi yang besar. Saat ini, 3 pemain utama mendominasi, yaitu ring doorbell dengan fitur premium dan fitur canggih namun harga relatif tinggi. Yang selanjutnya Xiaomi Video Doorbell dengan harga yang lebih terjangkau dengan ekosistem yang baik, sementara Bardi dengan harga terendah dan fitur yang cukup lengkap. Produk kami dan doorbell berbasis AI hadir sebagai solusi keamanan inovatif yang menggabungkan kecerdasan buatan dan juga keunggulan kami pada integrasi AI untuk deteksi dan analisis cerdas. Dan juga fokus pada privasi data dan desain disesuaikan dengan preferensi lokal dan deteksi cerdas untuk menjaga privasi data dan desain sesuai preferensi lokal. Untuk jumlah dan harga produk, kami menawarkan 3 varian produk yang masing-masing memiliki harga dan fitur yang berbeda. Setiap varian dirancang untuk memberikan yang terbaik pada tingkat harga yang berbeda. Dapat dilihat spesifikasinya, yaitu Doorbell Basic, Plus, dan Pro. Dengan basic harga yang termurah, Plus menengah, dan Pro untuk kebutuhan profesionalitas. Kami dengan 3 fitur jenis produk ini, kami bertujuan untuk mencapai seluruh lapisan konsumen dari yang terjangkau, menengah, hingga premium yang mengutamakan keamanan tingkat tinggi dan kebutuhan profesionalitas. Selanjutnya, yaitu rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Kami akan menampilkan kebutuhan modal usaha kami pada tabel yang tertera dengan pengembangan produk berupa riset, pengembangan AI, desain, kemudian notifikasi, lalu peralatan produksi, mesin perakitan, alat quality control, dan peralatan pendukung, infrastruktur IT, server, penyimpanan data, pengembangan aplikasi, serta keamanan cyber. Selanjutnya, fasilitas pembangunan pabrik dan setup pabrik, serta perizinan serta legalitas. Untuk biayanya dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya yaitu tenaga kerja, gaji karyawan produksi, gaji staf manajemen, komponen elektronik, keisinan material pendukung, utilitas, listrik, air, internet, pemeliharaan peralatan, biaya domestik dan pengiriman, internal listrik yang berupa data produksi, inventaris, dan pemilihan karyawan produksi, serta cadangan kas untuk kemudian terduga, sehingga total seluruhnya yaitu 803 miliar. Dengan pembagian modal berasal dari modal sendiri dengan 90 juta, pinjaman uang 35% dari 10 juta, investor atau venture capital sebesar 300 juta. Strategi ini disusun untuk menyimpan risiko dan kontrol perusahaan. Lalu selanjutnya rencana laba dan rugi. Pendapatan dari masing-masing varian produk serta rencana biaya operasional disusun berdasarkan proyeksi penjualan, rencana laba rugi. Perkiraan dari pendapatan dari masing-masing varian produk serta rinci biaya operasional disusun berdasarkan proyeksi penjualan berjumlah 100.760 unit per bulan. Berikut adalah proyeksinya. Untuk pendapatan
Indra basic produksi sebanyak 800 unit dikali 500.000 berjumlah 400 juta. Indra Plus dengan jumlah 500 unit dikali 900.000 berjumlah 410 juta, dan Indra Pro berjumlah 460 unit dikali per bulan dikali 1.600.000 dengan jumlah 610 juta, dengan total semua pendapatan 1.540. Biaya operasional, gaji, karyawan, utilitas, pemeliharaan peralatan, logistik dan pengiriman, kampanye marketing digital, pameran dan event, serta komisi penjualan yang total 203 juta. Jadi totalnya kami mendapatkan laba sebesar pendapatan dikurang biaya operasional dengan total laba bersih 1.310 juta. Dari perhitungan yang dilakukan, laba yang dapat tinggi, dan ini menunjukkan potensi profitabilitas yang sangat baik dengan margin dapat 6,16%. Kami akan terus memantau dan mengoptimalkan suatu biaya untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan realistis. Analisis poin biaya tetap bulanan ini yaitu dengan biaya tetap bulanan di total biaya modal 240 juta dibagi 6, hingga biaya per bulannya biaya tetap 35 juta 100. Untuk modal basic, biaya produksinya yaitu untuk 300.000 dengan biaya jual 500.000. Untuk mendapatkan BEP-nya harus dijual sebanyak 178 unit. Untuk Indra Plus dengan biaya produksi 500.000 dengan harga jual 100 juta, kami harus mencapai penjualan sebanyak 119 unit untuk mencapai titik BEP. Untuk Indra Pro yang harga produksi sejuta dengan harga jual 100, kami harus menjual sebanyak 71 juta agar balik atau BEP. Untuk dalam rupiah, untuk basic sebanyak 88 juta rupiah, untuk Indra Plus 1 juta rupiah, dan Indra Pro 6 juta 500.000 rupiah dengan total rupiah ini. Kemudian untuk basic dari pemasukan kita minggu 1 hari, Indra Plus 86 hari, dan Indra Pro 56 hari. Dari analisis kelas, Indra Pro membutuhkan waktu paling sedikit untuk mencapai waktu titik atasnya yang hal ini, sehingga dengan waktu yang cepat tersebut mampu menutup biaya tetap dalam waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 56 hari. Ini disebabkan oleh margin keuntungannya yang tinggi, dan juga di sisi lain Double Basic memerlukan penjualan unit. Sisi lain, Double Basic memerlukan penjualan unit yang lebih banyak dibandingkan dengan BEP dan rupiah yang rendah, sehingga jadinya pilihan ekonomis bagi konsumen. Selanjutnya, timeline dari usaha kami. Kami telah menyusun timeline ambisius namun realistis untuk meluncurkan proyek Doorbell berbasis AI dalam 4 bulan, dengan fokus pada efisiensi, dengan setiap tahap pengembangannya dirancang untuk dilaksanakan dengan cermat dan tepat waktu. Berikut adalah timelinenya. Yang timelinenya yaitu selama 4 bulan, dengan pada bulan September pada minggu 1 ke 2 kami fokus pada finalisasi desain produk, tim inti, dan tahapan rencana proyek. Dengan minggu keempat 3 sampai keempat kebutuhan material, seleksi pemasok, dan perencanaan. Dengan target secara keseluruhan yaitu rencana proyek dan desain produk final. Lalu hanya bulan Oktober kami aktivitasnya yaitu prototipe hardware, integritas AI, pengujian komponen. Dan minggu ketiga sampai keempat integritas sistem produk antara hardware dan software, uji prototipe awal, serta evaluasi desain yang telah dibuat. Dengan target secara keseluruhan yaitu prototipe fungsionalitas selesai. Lalu selanjutnya November pada minggu 1 ke 2 kami melakukan aktivitas prototipe final, optimasi AI, finalisasi desain. Maka minggu 3 sampai ke 4 negosiasi pemasok, fasilitas produksi siap, serta pelatihan tim produksi dengan target secara keseluruhan desain produk final telah selesai. Lalu Desember 2024 pada minggu 1 sampai ke 2 produksi batch 1 300 unit, final strategi pemasaran, pembuatan materi pemasaran. Lalu hanya di minggu 3 sampai ke 4 dengan kualitas kontrol batch 1, kampanye pemasaran, dan soft launch terbatas. Target secara keseluruhan peluncuran produk pasar terbatas. Dengan mengikuti timeline ini secara ketat dan memastikan komunikasi seluruh tim, kami yakin dapat mencapai tujuan peluncuran produk dalam waktu 16, serta kunci dalam mempromosikan produk kami sebagai inovator di pasar keamanan rumah pintar. Close terakhir, penutup perangkat ini dirancang kesimpulan. Perangkat kami dirancang untuk meningkatkan keamanan rumah dengan memanfaatkan teknologi canggih yang hadir dalam beberapa variasi tipe, yaitu basic,
untuk orang solusi terjangkau dengan kemampuan deteksi gerakan dan notifikasi langsung carry point. Lalu versi plus menambahkan kemampuan pengenalan wajah dan pengaturan privasi dinamis, serta versi pro kemampuan pengenalan wajah dan pengaturan privasi dinamis. Dan versi Pro sebagai pilihan premium dilengkapi dengan semua fitur sebelumnya serta kemampuan analisis perilaku dan integrasi dengan sistem rumah pintar lainnya. Dengan antarmuka yang ramah, pengguna dan teknologi AI yang canggih, Green tidak hanya memberikan perlindungan lebih baik, tetapi juga memberikan kenyamanan dan privasi bagi penggunanya. Saran dari berbasis AI hadir sebagai solusi keamanan yang inovatif dan jangkau. Kami berkomitmen untuk mengembangkan produk yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga menciptakan lapangan kerja serta mendorong perkembangan ekosistem startup teknologi lokal. Berikut daftar pustakanya. Laporan biodata saya sebagai pengusul. Baiklah, sekian presentasi dari profesional yang telah saya buat. Bila terdapat kesalahan dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.